Salam konsumen Indonesia. Kembali lagi bersama kita Suara Konsumen Jakarta Podcast. Oke guys. Nah, kalau kemarin kita bahas di seputar kemasan produk, ya kan? Produk makanan dan minuman. Sekarang kita akan bahas satu topik yang sangat sering juga dialami oleh bahkan di lingkungan saya sendiri. Ya. Nah, punya pengalaman. Ini tentang properti guys. Wah, ya. Jadi ini menarik nih Bang Joko nih. Ya. Kita masih bersama Bang Joko nih. Nah, boleh cerita ya? Ya. Boleh. Saya punya kakak nih. Dia menginvestasikan uangnya di sebuah apartemen. Kita nggak sebut lah namanya ya. Nah, tiba-tiba apartemen itu pengembangnya, developernya itu dinyatakan menyatakan pilot, ya kan? Nah, banyak pembangunan itu jadi mangkrak. Akhirnya uangnya sampai sekarang nggak kembali loh. Bahkan si pihak developernya itu malah adalah mereka punya nitip jual lah gitu lah istilah mereka. Tapi kan kita sebagai konsumen intinya uang kita balik kan nih, gitu ya kan? Nah, mungkin teman-teman juga banyak nih yang mengalami masalah-masalah seperti ini nih Bang. Coba gimana Bang dari sudut pandang Abang sebagai isi masalah-masalah konsumen ini? Ya. Silakan Bang. Baik. Ini memang kalau kita cerita tentang perlindungan konsumen atau hak konsumen, tentu yang ada adalah rasa prihatin ya. Rasa prihatin karena masih banyak dan sering terjadi kejadian-kejadian di sektor properti dan cukup besar di Jakarta maupun Jabodetabek itu untuk kasus properti yang terjadi itu cukup banyak. Kita harus lihat dulu dari polanya. Memang perusahaan pengembang itu sesuai peraturan boleh menjual walaupun belum berdiri. Itu memang peraturannya. Jadi memungkinkan. Jadi mereka boleh menjual produknya walaupun baru sampai katakanlah fondasi basementnya udah jadi. Itu kalau nggak salah hitungannya 20% atau lebih sedikit. Itu udah boleh memasarkan. Boleh memasarkan. Nah, ini mungkin yang menjadi titik krusial sehingga sebenarnya pengembang itu dia menguji atau melanjutkan pembangunan itu tergantung dari animo dari uang masuk dari pembeli itu. Ya. Sehingga sering terjadi ya karena animo masyarakatnya kurang, beberapa kejadian itu yang kami tangani itu nggak diteruskan pembangunannya karena animo masyarakat. Yang kedua, waktu itu mendekati krisis, mendekati COVID waktu itu, sehingga orang tidak lagi melanjutkan pembeliannya, termasuk yang sudah ngasih DP atau bahkan sudah mencicil. Mereka menuntut untuk pengembalian. Ya. Ada lagi, mereka memang sudah siap. Dia memang untuk dibangun seadanya untuk mendapatkan uang dari masyarakat, dari konsumen. Setelah itu dia kabur. Ada kejadian seperti itu. Iya, itu ada kejadian. Dan investornya dari luar negeri. Jadi memang dia untuk mengeruk aja. Daripada itu dengan harga yang murah, terus pemasaran yang luar biasa dahsyat, akhirnya tidak berlanjut pembangunannya. Nah, itu juga sering kita proses untuk bagaimana mengembalikan hak konsumen yang tidak dilanjutkan pembangunannya. Nah, itu untuk yang gagal serah gitu, gagal pembangunannya. Nah, ada pula yang urusan properti itu datangnya dari konsumen. Ada datang dari konsumen karena konsumen tidak mampu lagi melanjutkan cicilannya. Ya, karena memang situasi pada waktu COVID-19 dan setelahnya itu ekonomi konsumen itu benar-benar bahasa kita morat marit lah gitu ya. Mereka harus fokus untuk mendingan sekolah atau makannya gitu kan, yang harus
bahkan mereka sudah nggak bekerja. Nah itu ada, jadi itu juga ada sisi-sisi yang memang pelaku usahanya juga menuntut untuk diselesaikan cicilannya, padahal barangnya belum dibangun tuntas, sementara konsumennya juga mengalami PHK ataupun penghasilannya menurun drastis gitu kan. Nah ini yang tentu kalau menggunakan perjanjian yang ada, ini tentu akan memberatkan kepada konsumen, selalu dirugikan dalam perjanjiannya. Makanya itu penting konsumen itu juga bisa memprediksi sesuatu yang dia memang akan beli itu di sektor properti, kemampuannya seperti apa, apakah ada dana cadangannya atau tidak. Nah, bagi pelaku usaha juga seperti itu. Kalau bangunannya jadi, lalu problemnya adalah di pengelolaan. Karena seperti kita ketahui, banyak kasus terjadi, pengelola ini adalah kaki tangannya, kepanjangan tangan daripada pengembang. Dia taruh itu, karena di situ ada uang masuk, ada iuran bulanan ya, IPR, iuran pengelolaan lingkungan ya, IPR itu yang besarnya itu bisa besar tanpa dinegosiasikan. Ya, bisa semua maunya. Tergantung pengelola aja kan, bisa ya. 200.000, kalau di tempat saya itu 175.000 itu. Seperti itu. Tiba-tiba naik gitu. Nah itu P3RS-nya pengelola itu ya, yang organisasi pengelola perumahan itu dia mengatasnamakan penghuni. Padahal tidak semua penghuni menempati. Jadi memang itu disewakan kembali. Nah ini yang sering jadi problem adalah pengelolaan. Yang berikutnya adalah pada saat balik nama. Itu juga problem karena angka prosentasenya itu suka-suka daripada P3RS-nya yang pengelola tadi. Tentu lagi-lagi di belakang itu adalah pengembangnya. Nah ini yang kekisruhan selama ini di sektor properti itu masih terjadi gitu ya. Bahkan beberapa kali itu seorang bintang 2 sampai dia juga mengklaim terus berusaha untuk bahwa ada kecurangan dalam pengelolaan itu memang tidak sempat diselesaikan secara musyawarah ataupun dengan mediasi. Nah, tetapi bagi pengelola dan pelaku usaha pengembang properti yang baik juga pernah kejadian mereka ada juga yang mengembalikan daripada apartemen yang tidak jadi dibeli karena situasi ekonomi. Itu tentu ada beberapa pengurangan yang bisa dimediasikan. Jadi beberapa pengembang juga cukup toleran ya, menghadapi situasi yang terjadi, dan kami pernah menyidangkan beberapa kali juga baik. Sebenarnya yang lebih ngeri adalah pada saat pengembang ini menjaminkan surat-surat tanahnya dan bangunan di bank. Itu pernah kejadian karena sudah lunas berapa ribu rumah, itu mereka minta asli daripada akte untuk kepemilikannya. Itu setelah disidangkan, bahkan di BPKN itu ada juga datanya. Itu ternyata surat-surat itu diagunkan. Ini lebih ngeri sebelumnya. Iya, diagunkan. Saya masih kurang lengkap nih. Ini data-data dari si customer. Iya. Diagunkan lagi ke bank. Diagunkan ke bank oleh pengembang. Itulah kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh pengembang. Tadi kita mulai urut dari bagaimana memasarkannya. Mereka barang yang belum jadi sudah dipasarkan. Mereka menggunakan uang konsumen atau masyarakat untuk menguji tingkat kelakuan daripada barang ini, properti ini, sehingga dia tidak menggunakan dana-dana yang sudah siap untuk melanjutkan pembangunan, ya kan? Yang ketiganya ada juga gagal serah yang
lingkungannya belum jadi, bangunannya sudah jadi, bangun sudah jadi, tapi basementnya kurang bagus, tempat atau tempat bermain anak-anaknya, taman-tamannya masih belum ada, gitu kan. Nah itu mereka jadi komplain gitu kan. Ada juga yang memang airnya belum berfungsi semua gitu kan. Nah yang terakhir itu tadi ada yang bahkan orang komplain, penghuni komplain, pembeli komplain itu dia minta bukti kepemilikan yang sah, ternyata ada yang diagunin. Diagunkan lagi ya? Diagunkan di bank. Jadi sehingga pada waktu kita teliti ternyata jawabannya itu ada kayak kejadian bahwa itu diagunkan di bank. Selain pengelolaan IPL yang bisa menaikkan tanpa persetujuan warga. Ya, tiba-tiba bisa naik gitu. Ya. Nah, itu yang sering terjadi di properti ya. Nah, kira-kira Bang, untuk pengalaman Abang ya, pemerintah itu sejauh mana dia hadir di dalam sengketa properti ini tuh, konsumen dengan pengembang ini? Ya ini yang kita selalu dengungkan, bahwa pemerintah harusnya hadir di saat-saat konsumen mengalami masalah-masalah atau hal-hal yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini pengembang. Jadi pemerintah harus hadir, bukan sekedar bahwa ini sudah ada perjanjiannya, yang dimana perjanjian tadi klausula bakunya itu selalu merugikan pihak konsumen. Nah itu harusnya ada inisiatif dari pemerintah bagaimana membuat perjanjian yang saling menjaga untuk tidak merugikan salah satu pihak. Ya. Tapi tadi saya di awal pernah cerita juga, ada juga pengembang memang yang cukup mengerti ya, sehingga dengan kesulitan yang dialami oleh si pengembang itu sendiri dan sadar tidak bisa melanjutkan, maka itu ada pengembalian setelah dipotong dengan administrasinya. Atau juga pengembang yang baik itu dia dengan kondisi konsumennya yang mendapatkan PHK atau penghasilannya sangat menurun pada saat COVID tadi, juga mereka mengerti dengan konsekuensi tentu ada pengurangan yang harusnya diterima dari konsumen, hak konsumen itu. Ya. Menarik nih Bang. Nah, menurut Abang Bang, sebagai konsumen guys, ketika kita ingin membeli produk properti ini kan pasti ada perjanjiannya. Nah, pasal apa yang harus kita benar-benar teliti loh? Oke. Itu bodong atau enggak? Atau mungkin bukan bodong lah istilahnya, bermasalah. Ya, ini memang hampir di semua sektor properti, asuransi yang terkait dengan perjanjian jual beli itu konsumen kita tuh malas, termasuk kita juga. Iya. Kita juga malas kan. Kita percaya aja lah dengan marketing banyak gitu ya kan. Ya. Nah, jadi karena ketidakkritisan kita untuk mau membaca, terus bertanya, karena perjanjian itu sebelum ditandatangan itu diberi kesempatan untuk dibaca dulu, boleh. Dan biasanya tuh seperti pengalaman saya itu dibacakan ya biasanya Pak ya. Sebelum dibacakan, dia bacakan oke, tapi nanti sebelum tertangan diserahkan lagi gitu ya. Dan kita boleh minta waktu beberapa hari untuk membaca lagi, berkonsultasi dengan orang yang lebih ngerti tentang apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh pelaku usaha, dan apa kewajiban yang tertera di perjanjian itu untuk menjadi kewajiban si konsumen ini. Nah ini yang bisa dibicarakan, tetapi pelaku usaha juga kan contohnya perumahan yang jumlahnya sampai di atas 1.000 kan menurut mereka nggak mungkin kita bikin kontrak masing-masing. Saya pernah panggil itu, kita mediasi. Kalau semua diserahkan Pak, terus mereka juga bikin sendiri-sendiri. Bagaimana apartemen yang satu tower itu ada 450 orang? Nggak mungkin kita menurut mereka nggak mungkin. Nah dari sana sebenarnya harusnya pelaku usaha juga mulai
merekonstruksi kembali pola-pola perjanjian yang lebih memberatkan kepada konsumen atau calon pembeli. Nah itu dieliminir, dikurangi. Dieliminir, ya. Jadi sehingga pada saat kejadian itu bukan cuma sekedar kan udah ada di perjanjian, ya tapi perjanjian itu dengan menggunakan klausul baku ya sepihak. Rata-rata sepihak semua. Iya, sepihak gitu. Karena sudah disiapkan oleh perusahaan. Nah, perjanjian itu juga semestinya diadakan evaluasi, ya, semacam SOP. Perjanjian itu harusnya dievaluasi setiap berapa 2 tahun, 3 tahun. Masih cocok nggak? Masih sesuai nggak dengan kondisi yang ada di perkembangan ekonomi yang ada di kita, maupun adanya kecenderungan masyarakat maunya seperti apa, kemudahan apa. Nah ini yang harus para pihak dalam hal ini pelaku usaha juga membuat perjanjian yang tidak sepihak, klausul bakunya. Juga konsumen ini juga harus kritis, mau membaca secara detail dan mau berkonsultasi dengan orang-orang yang paham tentang perjanjian jual beli ini. Intinya jangan malu bertanya Bang ya. Ya. Tanyakan ya kan, bisa langsung ke Suara Konsumen Jakarta bisa dong Bang? Bisa, silakan di kontak sini, nanti kita diskusi seperti apa. Tapi ini menarik Bang masalah properti ini ya. Perlu kita lanjutkan nanti ini Bisa, bagian berikutnya. bisa, siap kita bisa. Berarti guys, jangan tunggu lagi, langsung subscribe, follow, ikuti terus channel video berikut. Oke, salam konsumen Indonesia, Bang. Terima kasih Bang atas Terima kasih. Oh, Semangat terus. Semangat.